pagi, salam karakter. Jumpa kembali bersama Bunda Rina. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Pastinya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Hari ini Bunda Rina mau mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita Alkitab tentang tiang awan dan tiang api. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita awali semua kegiatan berdoa terlebih dulu. Kita mau berdoa, mau belajar, kita menyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Boleh diangkat tangannya teman-teman? Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama waktu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, mengawali semua kegiatan berdoa terlebih dulu. Berdoa mau belajar. Ya Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami mau belajar, tolong limpahkanlah kami ilmu supaya kami menjadi anak yang pintar dan bertambah pintar. Kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon, amin. Ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Bunda Rina mau ajak teman-teman menyanyi lagu Kudaki-daki. Kita nyanyi sama-sama. Lagu yang kedua, kita nyanyi lagu Kasih Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Sekarang Bunda Rina mau mengajak teman-teman mendengarkan cerita Alkitab tentang tiang awan, tiang api. Kita simak cerita Alkitab melalui video berikut ini ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Judulnya Tiang Awan dan Tiang Api. Pekabaran, kita bersyukur pada Allah karena memelihara kita. Apakah kamu pernah tersesat? Orang Israel tidak tersesat karena mereka memiliki dua hal yang menuntun mereka.
Waktu telah berlalu demikian lama sejak putri Firaun menemukan Musa di keranjang di ujung sungai. Sementara Musa hidup dengan keluarganya, orang tuanya mengajarkan padanya untuk mengenal dan mengasihi Allah. Waktu dia berumur 12 tahun, dia pergi dan tinggal bersama putri Firaun di istana. Musa bertumbuh menjadi pria yang bijaksana, karena Allah memilihnya untuk memimpin orang Israel keluar dari kuasa Firaun yang degil di Mesir ke tanah perjanjian. Waktu orang Israel meninggalkan Mesir, mereka menyeberang Laut Merah dan segera mereka menyadari kalau mereka sudah memasuki padang gurun. Seperti apakah padang gurun itu? Ya, di sana panas dan kering, juga penuh dengan pasir. Sangat panas kalau siang hari dan sangat dingin di malam hari. Binatang buas juga tinggal di sana. Dan bahkan Musa saja tidak yakin jalan mana yang harus dituju. Tetapi Allah memiliki rencana yang istimewa untuk menjaga mereka dan memastikan mereka tidak akan tersesat. Allah menuntun mereka dengan caranya yang ajaib. Selama siang hari, bangsa Israel dapat melihat di atas kepala mereka sebuah awan raksasa yang naik seperti tiang ke langit. Awannya bergerak maju dengan perlahan, dan mereka bergerak bersamaan, karena Allah lah yang berada di awan memimpin mereka. Tetapi awannya melakukan lebih dari sekedar menunjukkan arah yang mereka tuju. Sepanjang hari yang panas, awan akan memberikan pada mereka perlindungan agar mereka tetap sejuk dan melindungi mereka dari panas matahari yang membakar. Tetapi pada malam hari cuaca menjadi dingin dan gelap. Sebuah awan tidaklah terlalu menolong. Kemudian orang Israel membutuhkan terang dan kehangatan. Dan saat itulah awan raksasa menjadi tiang api. Api memberikan mereka terang pada malam hari dan menolong mereka agar tetap hangat di padang gurun yang dingin dan menakuti binatang buas yang mungkin mencoba untuk melukai mereka. Allah telah membuat satu cara yang sempurna untuk melindungi dan menuntun umatnya. Siang atau malam, orang Israel selalu dapat melihat bahwa Allah menuntun dan menjaga mereka. Mereka tahu bahwa Dia menjaga dan melindungi mereka dan mereka memuliakannya karena pemeliharaannya. Kita juga dapat mengucap syukur pada Allah karena telah memelihara kita. Dia memperhatikan dan menuntun kita setiap hari. Kita tidak melihat tiang awan atau tiang api, tetapi kita tahu bahwa Allah tetap melindungi kita. Marilah kita mengingat untuk mengucap syukur padanya karena telah memelihara kita. Sekarang Bunda Rina mau mengajak teman-teman melakukan kreativitas, yaitu membuat tiang awan, tiang api melalui video berikut ini ya teman-teman. Kita simak sama-sama. Halo adik-adik terkasih, bertemu lagi dalam acara kelas kreativitas. Nah, mari kita membuat pilar awan dan pilar api. Bahan yang harus disiapkan adalah 4 lembar kertas berwarna merah, 4 lembar kertas berwarna biru muda. Pertama, kertas dilipat segitiga lalu lipat lagi menjadi setengah. Buka lipatan, lalu sudut kanan dilipat menyesuaikan garis tengah. Balik kertas, lalu sudut yang lain dilipat dengan cara yang sama. Buka bagian tengah kertas, lalu tekan, dan lipat membentuk segitiga. Balik kertas agar membentuk segitiga terbalik. Bagian atas digeser sedikit ke arah kanan, lalu dilipat menjadi 2. Balik kertas, lalu sudut bawah dilipat seperti contoh berikut ini. Tara! Satu bagian pilar api sudah selesai. Lipatlah kertas yang lain dengan cara yang sama. Setelah kertas dibalik membentuk segitiga, bagian atas digeser sedikit ke arah kiri lalu dilipat menjadi 2. Balik kertas lalu sudut bawah dilipat seperti contoh berikut ini. Gabungkan kedua bagian pilar api dengan menggunakan lem. Lipat sisa kertas dengan cara yang sama. Gabungkan semua bagian pilar api dengan menggunakan lem. Tada! Pilar api sudah selesai. Untuk membuat pilar awan, kertas dilipat menjadi 2 bagian. Putar kertas, kemudian lipat lagi menjadi setengah, lalu buka lipatannya. Sudut kiri dilipat ke dalam sesuai garis tengah, lalu buka lipatannya. Sudut kanan dilipat ke atas sesuai garis lipat tadi. Balik kertasnya, lalu lipat ke dalam seperti contoh berikut ini. Tada! Satu bagian pilar awan sudah selesai.
Lipat kertas yang lain dengan cara yang sama. Gabungkan semua bagian pilar awan dengan menggunakan lem. Tada! Pilar api dan pilar awan sudah selesai. Tuhan mengirimkan pilar awan dan pilar api yang akan melindungi kita setiap hari. Jadilah anak kreatif yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi teman-teman sudah menyaksikan kreativitas kita hari ini. Boleh dibuat ya teman-teman, Bunda Rina tunggu. Dan boleh dibantu oleh papa dan mamanya. Terima kasih teman-teman sudah melakukan kegiatan hari ini, mulai dari menyanyi, berdoa, mendengarkan cerita Alkitab, dan lakukan kreativitas membuat tiang awan, tiang api. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.